Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab 1 Samuel. 1 Samuel, karena sejak hari Senin kemarin, hari Senin, kita sedang melihat ayat per ayat, pelajaran-pelajaran, makna-makna yang begitu berharga dan penting bagi setiap kita di tahun 2020 ini. Jangan heran saudara, inilah firman Tuhan. Iya kan? Peristiwa atau sejarah yang sudah dicatat ribuan tahun yang lalu, tetapi masih related, masih relevan bagi setiap kita orang percaya yang hidup di tahun 2020. Karena firman Tuhan selalu baru. Iya kan? Katakan firman Tuhan selalu baru. Firman Tuhan selalu baru. 1 Samuel pasal 1. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, Bapak Ibu masih ingat ya pembahasan kita dari hari Senin dan hari Selasa kemarin tentang apa? Kita melihat pembahasan yang pertama tentang iya kan? Pelajaran dari sikap Elkana dan Hana. Mungkin ada di antara saudara yang belum mengikuti, saudara bisa ikuti kembali rekamannya di fanpage ini. Karena ini semua berhubungan. Ini masih di dalam pasal yang sama, kisah yang sama. Dari Elkana kita belajar bahwa sebagai suami, sebagai kepala keluarga, harus mengasihi istri. Amin. Kita harus mengasihi istri, tapi bukan hanya berfokus pada suami. Karena yang dikatakan di sini adalah Elkana, maka bukan hanya bagian suami, bapak mengasihi, tetapi semua, ibu, anak-anak, dan siapapun kita. Kepada siapapun, bukan hanya bagi keluarga kita, bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang lain, bahkan bagi musuh kita pun, kita harus juga mengasihi mereka, kata Yesus. Dan dari Hana kita belajar bagaimana sikap Hana di dalam bait Allah waktu Hana berdiri dibandingkan dengan sikap Eli yang duduk. Iya kan? Kita belajar tentang sikap yang selalu berjaga-jaga, siap sedia. Sikap yang terus mau berusaha. Karena jangan lupa di dalam Alkitab setiap kata tidak ada satupun yang ada karena kebetulan, tetapi semuanya tentu ada artinya. Amen. Kalau kita membacanya dengan terang dari Roh Kudus. Ya, sedangkan Eli sikapnya apa? He was sad. He said, dia duduk. Berbicara tentang sikap orang-orang yang sudah ada di zona nyaman, orang-orang yang merasa tidak perlu berusaha lebih lagi, orang-orang yang merasa dirinya sudah berhasil, dia merasa sudah berhasil. Tapi di mata Tuhan, yang kita akan baca di pasal-pasal berikutnya, Eli dan keluarganya sudah berdosa. Nah ini, hati-hati. Paulus katakan, barang siapa yang menyangka dia teguh berdiri, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Amin. Nah malam hari ini saya ajak kita buka di dalam 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-18. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai ayat 18. Kita baca ayat 9 sampai ayat 18. Yang sudah dapat bilang amin. Amin. Saya ayat 9, Bapak Ibu ayat 10. Bergantian. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kedengaran, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku,
aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab mereka besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Sekali lagi ayat 19, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk fokus di ayatnya yang ke 9 dulu. Sebenarnya ayat 10, tapi kita baca ayat 9 dulu. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dengan hati pedih, ia berdoa. Siapa ia di sini? Ia di sini adalah Hana, jangan lupa. Kenapa dia berdoa dengan hati pedih? Jangan lupa dia mengalami pengalaman yang menyakitkan. Karena dibandingkan dengan Penina, Hana pada saat itu belum memiliki anak. Iya kan? Sehingga dia berdoa dengan hati pedih kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang hanya mau menerima puji-pujian, penyembahan yang kita naikkan dengan kata-kata yang indah kepadanya, atau ibadah, iya kan, yang kita lakukan dengan sikap penuh sukacita, sikap penuh semangat, dengan gairah kepada Tuhan. Sementara kalau kita kecewa, ya kan, kalau kita sedih, kalau kita susah hati, Tuhan tidak berkenan kepada kita. Apakah Tuhan kita seperti itu? No. Tetapi dengar baik, Tuhan yang kita sembah, dia juga Tuhan yang mendengarkan setiap doa kita, setiap seruan kita, curhatan hati kita, khususnya di tengah-tengah kepedihan kita, di tengah-tengah kesedihan kita. Katakan yes, amin. Yes, amen. Dan inilah sikap dari Hana. Hana berdoa dengan pedih hati. Pada malam hari ini, sekali lagi saya sampaikan bagi Bapak Ibu, mungkin keadaan kita tidak spesifik sama dengan keadaan Hana. Kalau Hana, dia belum memiliki anak, dan itu adalah aib, itu adalah keadaan terhina bagi wanita pada zaman itu. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini sedang dikuasai atau diliputi kesedihan oleh karena masalah dalam keluarga, masalah finansial, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam pelayanan. Orang yang kita kasihi melukai hati kita, iya kan? Hal-hal yang buruk, bad things happen in our lives, khususnya karena COVID-19 ini. Saudara dengar baik, Tuhan mendengarkan atau Tuhan mengerti keadaan hati kita pada malam hari ini. Yes, amen. Makanya pemazmur tidak salah tulis. Pemazmur katakan dalam Mazmur 34 ayat 8, iya kan? Daud sendiri katakan ini, bahwa Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Amin. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Haleluya. Ini luar biasa. Dan kita harus percaya ini, kita harus renungkan ini, dan kita harus juga alami ini dalam kehidupan kita. Katakan, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Saudara perhatikan. Saking sedihnya, iya kan? Saking
beratnya beban yang Hana pikul. Sehingga di ayat-ayat berikut, di dalam ayatnya yang ke-12, 1 Samuel 1 ayat 12, dan ayatnya yang ke-13, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu apa? Mabuk. Saudara perhatikan. Hana sampai di sebuah titik di mana waktu dia berdoa, seperti tidak ada kata-kata lagi yang diucapkan. Iya kan? Dia hanya menangis, saking sedihnya, saking beratnya. Nah, saudara dengar baik, mungkin kita alami seperti ini. Waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, kita seperti tidak sanggup untuk mencurahkan isi hati kita. Yang kita lakukan hanya apa? Cry, ya kan? Menangis. Tapi kita bersyukur. Saudara jangan bingung, saudara jangan takut, karena di dalam Roma 8 ayat 26, Roh Kudus yang ada dalam kita, dia menerjemahkan, amin, doa-doa, seruan hati kita ketika kita dalam kelemahan. Paulus tulis, waktu kita lemah, kita sampai seperti tidak tahu lagi apa yang harus kita doakan. Tetapi Roh Kudus, dia mengerti hati kita, dan dia menerjemahkan itu, dia berdoa bagi kita, kepada Bapa. Saudara lihat ini, luar biasa. Tadi saya katakan Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Tuhan dekat orang yang remuk jiwanya. Amin. Ini kita harus pahami, kita harus mengerti ini. Inilah hati Tuhan. Dia bukanlah Tuhan yang marah, dia bukanlah Tuhan yang benci dengan kita, dia bukanlah Tuhan yang tidak peduli ketika kita mengalami masa-masa sulit, kekecewaan, kepahitan, penderitaan dalam kehidupan kita. Tapi justru orang-orang yang menderita. Saudara ingat misinya Yesus, iya kan? Waktu Yesus di dunia, orang sakit, orang miskin, apalagi orang yang berbeban berat, orang berdosa yang dibenci, disepelekan oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Yahudi yang lain. Itulah target Tuhan Yesus. Yesus katakan bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kita harus akui diri kita, terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang patah hati, terbukalah di hadapan Tuhan. Karena apa, saudara? Hanya orang yang menyadari bahwa dia menderita, hanya orang yang menyadari bahwa dia sedih, bahwa dia susah, dia tidak sanggup, yang membutuhkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Perhatikan ini. Hanya orang yang menyadari bahwa dia menderita, dia tidak mampu, adalah orang-orang yang membutuhkan kuasa Tuhan. Amin. Makanya waktu di hari Minggu kemarin, kita lihat bahwa Penina, iya kan, menyakiti hati Hana terus menerus. Penina terus menghina, menyakiti hati Hana. Di sisi Hana, tentu Hana menderita, Hana kecewa, iya kan? Tetapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan, kita akan menyadari bahwa justru dengan serangan-serangan, dengan hinaan-hinaan dari Penina, membuat Hana menyadari kelemahannya, membuat Hana menyadari kelemahannya, dan dia datang pada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Amin. Pelajarannya apa? Jangan cepat-cepat patah hati, benci dengan orang-orang yang melukai hati kita. Karena apa? They are there for a reason. Mereka ada di sana untuk sebuah alasan. Tuhan sedang menguji kita untuk menjadi orang-orang yang sabar, dan menjadi orang-orang yang bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Amin. Masih di bagian ini, saudara, dia berdoa dengan pedih hati. Bapak Ibu Saudara, di masa-masa sulit, katakan di masa-masa sulit,
di masa-masa kesesakan seperti yang Hana alami, di masa-masa penderitaan ini, doa yang belum dijawab, itu keadaan kita sangatlah rentan. Kita sangat rentan. Apa? Kita rentan untuk jatuh, kita rentan untuk mengalami kegagalan kalau kita salah meresponi masalah dalam hidup kita. Karena apa? Di masa-masa sulit, saudara, iblis tidak tinggalkan kita sendiri. Iblis akan terus bisikan pada kita. Apalagi hari-hari ini. Sudahlah, mana Tuhanmu? Kamu sudah berdoa, kamu sudah menikah bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, belum punya anak, berdoa, belum dapat. Tinggalkan Tuhanmu. Tuhan tidak akan jawab doamu. Iblis akan terus serang kita. Buat apa lagi kamu cari pekerjaan? Pekerjaan yang kamu sudah kerjakan bertahun-tahun, kamu doakan, engkau dipecat dengan cara yang tidak terhormat. Iblis terus buat kita, dibisikkan di telinga kita untuk putus asa, untuk menyerah. Itu sebabnya kita perlu datang kepada Tuhan. Amin. Kita perlu datang pada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kepedihan, cari wajah Tuhan. Bergantung pada Tuhan. Karena apa, saudara? Dengar baik, waktu kita datang pada Tuhan di tengah-tengah kesedihan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menanggung ujian yang berat. Amin. Kenapa kita harus datang pada Tuhan di tengah kesedihan? Karena mungkin doa kita tidak secara instan langsung dijawab pada malam ini, tidak langsung dijawab besok, tetapi at least ada shalom, ada damai sejahtera yang akan Tuhan berikan dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap optimis dan berpegang kepada Tuhan. Katakan haleluya. Ini pentingnya kita datang kepada Tuhan. Waktu di tengah-tengah kesedihan, saudara, jangan pergi kepada orang-orang lain. Jangan andalkan manusia. Berulang kali dalam Alkitab, jangan pergi ke Mesir. Iya kan? Itu istilah yang punya makna dalam bagi kita. Jangan andalkan dunia. Jangan andalkan manusia. Manusia bisa mengecewakan. Apalagi andalkan kekuatan kita sendiri. Tapi sebagai orang percaya, kita hanya bergantung pada Tuhan. Amen. Andalkan Tuhan, berharap, bersandar hanya pada Tuhan. Sebab Dia tidak akan mengecewakan kita. Amen. Waktu kita bergantung pada Tuhan, Yeremia tulis kan, Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari arahkan pandangan kita hanya pada Yesus. Jangan andalkan manusia, apalagi jangan pergi pada setan. Apa maksudnya? Pergi ke dukun, pergi ke orang pintar, bisnismu, usahamu tidak kunjung untung, mungkin semakin rugi, dan saudara mulai terpikirkan, ditawarkan, pakai pesugihan, bisnismu akan ramai. Saudara, jangan. No, jangan pergi pada setan. Amin. Tetap setia, berharap pada Tuhan. Andalkan saja Tuhan. Dengar baik, saya teringat kata-kata ini. Orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Tapi orang yang berhasil adalah orang yang selalu gagal, banyak kali gagal, tapi tidak pernah menyerah. Amin. Kalau kau masih gagal, terus bangkit. Saya ingat ayat itu kan, 7 kali orang benar jatuh, tapi ia bangkit kembali. Haleluya. Tapi orang sombong bangkit terus, jatuh, tidak bisa dipulihkan lagi. Saudara lihat. Dari ayat ini juga, masih di 1 Samuel 1 ayat 10, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Iya kan? Yang berikut perhatikan kalimat ini. Ia berdoa kepada Tuhan. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Apakah saudara kenal siapa Tuhanmu dalam hidupmu? Amin. Kita harus sadar. Tadi saya juga sudah singgung. Di tengah masa sulit, di tengah kesesakan, jangan pergi ke tempat lain, jangan andalkan dunia. Datang pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Amin. Dengar baik, Tuhan yang kita sembah, Dia bukanlah Tuhan yang bersemayam hanya di langit ketujuh di surga, dan Dia tidak pernah mendengarkan kita, mengetahui keadaan kita. No. Tapi Tuhan yang kita sembah, Dia dekat dengan kita. Amen.
Katakan, Tuhan dekat dengan aku. Tuhan dekat dengan saya. The Lord close with me. Tuhan dekat dengan kita. Bahkan kalau tidak salah di Yeskiel ya, Tuhan mau supaya kita berdoa di masa sulit, berdoa pada Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Dia hanya sejauh doa. Dan ini sudah berlaku sejak zaman Adam dan Hawa. Iya kan? Kita sekarang bisa menikmati HP, telepon dengan keluarga kita di jarak jauh dengan hitungan detik saja. Itu tahun berapa teknologi ditemukan, teknologi HP ditemukan. Tapi dari zaman Adam dan Hawa sudah ada teknologi yang jauh maha canggih. Saya bilang maha canggih. Iya kan? Tidak perlu HP, tidak perlu laptop, tidak perlu Zoom. Saudara tidak perlu Zoom meeting lalu bagi kodenya pada Tuhan di surga, Tuhan mari kita Zoom. Tidak perlu, saudara. Tetapi kita hanya perlu datang kepada Tuhan dengan doa. Waktu kita berdoa pada Tuhan, haleluya, tadi saya katakan, Dia akan memberkati kita. Dia akan menguatkan kita. Kalaupun jawaban doa belum datang, Dia akan memampukan kita dengan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Amin. 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 Saudara lihat ayatnya yang berikut. Ayat 11, kemudian bernazarlah ia, katanya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, di Alkitab juga mencatat ini. Ketika Hana berdoa dan belum kunjung dijawab Tuhan, Hana bernazar. Hana bernazar pada Tuhan. Ini juga bisa kita terapkan. Iya kan? Kalau ada sesuatu yang saudara minta pada Tuhan, ayo bernazar pada Tuhan. Tapi ingat, perhatikan, nazar kita harus kita tepati. Jangan sampai kita lupa menepati nazar kita, karena itu kita jadi orang percaya yang curang, mencurangi Tuhan. No, Tuhan tidak akan biarkan dirinya dipermainkan. Amen. Apa yang kita tabur itu juga akan kita tuai. Dan waktu saya baca ayat ini malam hari ini, saudara lihat ayat 11 ini, ada kata apa yang diulangi? Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Berapa kali kata hamba diulangi? 3 kali. Doa yang mujarab, haleluya, doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang dinaikkan disertai dengan humility, kerendahan hati. Amen. Waktu kita berdoa dengan kerendahan hati, bukan tentang apa yang sudah kita lakukan, bukan tentang siapa saya, tapi kita tidak ada artinya apa-apa. Semua hanya tentang Tuhan. Hambamu. Saudara, banyak ayat di Alkitab Tuhan dekat, Tuhan mengasihani orang-orang yang rendah hati. Kita harus terus humble, terus rendah hati. Dan luar biasa, dalam ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14, sekali lagi saya bacakan, ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Bapak Ibu, dalam ayat 12 dan ayat 13, saya ingin share dengan setiap kita, ada perbedaan antara sikap Hana dan sikap Eli. Saya singgung juga di hari Minggu kemarin, iya kan? Sikap dari Hana dan sikap dari Eli. Perhatikan. Yang pertama Hana berdoa kepada Tuhan. Katakan Hana berdoa. Hana berdoa. Apa artinya ini? Ini bicara tentang orang-orang yang fokus terhadap pekerjaannya sendiri di hadapan Tuhan. Fokus terhadap dirinya sendiri. Bukan egois, tetapi dia fokus terhadap pekerjaannya di hadapan Tuhan. Doanya di hadapan Tuhan, pelayanannya kepada Tuhan.
kualitas dirinya. Sedangkan Eli, Bapak Ibu perhatikan, Eli dalam ayat tadi dikatakan Eli mengamat-amati Hana. Heni lagi. Eli mengamat-amati Hana. Saudara perhatikan, ada perbedaan. Hana fokus berdoa, Eli mengamat-amati Hana. Sikap Eli ini menunjukkan atau menggambarkan tentang orang-orang yang fokus untuk menilai orang lain, fokus kepada pekerjaan orang lain, iya kan? Fokus untuk menghakimi orang lain dan tidak fokus kepada dirinya sendiri. Oh, perhatikan. Padahal berulang kali di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau saya dan saudara fokus kepada pekerjaan kita sendiri. Jangan fokus kepada apa pekerjaan orang lain. Ada orang yang salah dibesar-besarkan. Lihat orang lain, fokus terus cari kesalahan-kesalahannya, cari dosanya. Makanya di dalam Hagai 1 ayat 5, melalui Hagai Tuhan katakan pada bangsa Israel seperti ini. Saya bacakan Hagai 1 ayat 5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Amen. Look at yourselves. Lihat keadaan saudara. Lihat diri kita sendiri. Jangan lihat keadaan orang lain. Ada lagi ayat Galatia 6 ayat 4, Bapak Ibu. Jadi ini bukan perkataan dari Adrian Sumlang, tapi ini ayat. Ini firman Tuhan. Galatia 6 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Di hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Katakan amin. Iya kan? Karena apa? Waktu kita fokus pada diri kita sendiri, Tuhan mau kita melihat diri kita. Apakah saya sudah menjadi orang Kristen yang bertumbuh? Apakah saya sudah jadi suami yang baik? Apakah saya sudah jadi istri yang baik? Apakah saya sudah menjadi hamba Tuhan yang baik? Fokus pada diri kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Amin. Karena apa? Waktu kita fokus pada orang lain, Bapak Ibu perhatikan, waktu Eli fokus pada orang lain, orang-orang yang menilai orang lain, jatuhnya kita akan mudah menghakimi, judging. Kita akan mudah menghakimi. Sedangkan Yesus katakan, Matius 7 ayat 1 dan 2, janganlah kamu menghakimi. Ukuran yang kita pakai untuk menghakimi akan dipakaikan kepada kita, akan dipakai untuk mengukur diri kita sendiri. Saudara perhatikan ini. Karena apa? Saya juga pernah share di doa malam seperti ini. Apa artinya menghakimi? Apa yang dimaksud dengan menghakimi? Bapak Ibu Saudara, menghakimi adalah ketika kita menentukan seseorang benar dan salah. Ya kan? Kita cepat menentukan seseorang benar atau salah tanpa mengetahui gambaran besar kehidupannya. Ya kan? Tanpa mengetahui big picture-nya. Tapi kita cepat menghakimi. Ini tidak boleh, saudara. Dan sifat menghakimi, sikap menghakimi, kenapa orang-orang bisa menghakimi? Karena didasari, ya kan, digerakkan oleh yang pertama, merasa diri lebih baik, lebih benar dari orang lain. Dan yang kedua, tentu kesombongan, pride. Makanya saya bawa saudara kita ingat kisah kehidupan Yesus. Waktu Yesus bertemu orang berdosa, iya kan? Yesus makan dengan Zakheus. Murid-murid ikut dia. Orang Farisi, ahli Taurat, mulai bersungguh-sungguh di belakang. Mana ada nabi makan dengan orang berdosa? Ini orang berdosa, jelas mereka terang-terangan menghakimi. Orang-orang yang justru Yesus kasihi. Perempuan yang berzina, masih ingat? Yang dibawa ditangkap sedang berzina. Yesus katakan, siapa yang tidak berdosa, lempar batu lebih duluan. Karena apa? Orang Farisi hanya melihat perempuan ini yang jatuh dalam dosa.
Sedangkan Yesus tahu sejarah hidup perempuan ini sebelum dia jadi seperti itu. Dan Yesus tahu apa yang bisa terjadi dengan masa depannya kalau dia diampuni. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, secara cepat dalam bagian menghakimi ini, orang-orang yang cepat menilai orang lain benar atau salah, contohnya apa? Kalau dalam masa sekarang, ulang-ulang kita temukan kan, hamba Tuhan berkhotbah 1 jam, 2 jam. Lalu ada pihak-pihak tertentu, mereka potong khotbahnya jadi 1 menit atau bahkan 30 detik, lalu diviralkan. Dikatakan apa? Hamba Tuhan ini mengajar sesat. Orang-orang judge, menghakimi tanpa tahu khotbahnya secara menyeluruh. Iya kan? Oleh sebab itu saudara, di dalam bagian menghakimi ini, saya mengajak setiap kita bagaimana supaya kita tidak menghakimi, tidak punya sifat suka menghakimi. Yang pertama, ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada di antara kita yang lebih baik dari orang lain. Tidak ada di antara kita yang boleh merasa lebih benar dan lebih baik dari orang lain. Itu akan buat kita sombong dan membuat kita mudah menghakimi. Ingatlah bahwa kalau kita bisa ada hari ini, kalau kita bisa jadi seperti ini, jadi seperti keadaanmu malam hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa menjadi alasan buat kita menyombongkan diri. No. Semua karena anugerah. Amen. Mari kita lihat sesama kita, sekeliling kita, lihat dengan kasih. Seperti Yesus melihat banyak orang. Haleluya. Katakan, saya mau melihat seperti Yesus. Saya mau melihat Yesus. Begitu luar biasa. Fokuslah pada pekerjaan kita sendiri. Jangan fokus lihat kesalahan orang lain, jangan fokus lihat orang lain. Saudara lihat, waktu Eli fokus lihat Hana, Eli menyangka Hana mabuk. Betul atau salah? Apakah Hana baru selesai lingkar, dia ambil Red Label 3 botol, atau kalau di Kupang Hana minum moke baru dia pidi bait Allah mabuk? Tidak ada saudara. Hana tidak mabuk, tapi Eli, saya pernah katakan di hari Minggu kemarin, justru yang mabuk bukan Hana, yang mabuk siapa? Eli. Dia tidak bisa melihat dosa dari anak-anaknya dan tidak bisa ambil tindakan yang tegas, yang benar sesuai firman Tuhan. Makanya sesudah pasal ini, saudara, Hana melahirkan Samuel, dan Samuel dipakai Tuhan untuk, iya kan, expose, untuk menyatakan kesalahan dari Eli dan keluarganya. Anak dari perempuan yang Eli pernah salah kira sebelumnya, dipakai Tuhan untuk menyatakan dosa dari Eli dan keluarganya. Amin. Karena kalau kita fokus pada pekerjaan orang, kita bisa salah menilai. Tapi kalau kita fokus pada keadaan diri kita sendiri, Roh Kudus akan bantu kita menunjukkan apa kelemahan, kekurangan kita, dan dia akan bantu kita untuk berubah semakin serupa dengan Kristus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Saya ingin tutup bagian firman Tuhan pada hari ini seperti ini. Jangan lupa fokus kita tetap kembali pada Hana. Pelajaran dari Hana di ayat-ayat berikutnya. Hari Minggu juga saya pernah share. Pelajaran dari sikap Hana adalah, atau pelajaran dari doa Hana. Iya kan? Yang pertama, Hana berdoa kepada Tuhan. Tadi saya jelaskan panjang lebar, berdoa pada Tuhan. Yang kedua, Hana berdoa dengan segenap hati. Makanya Hana berdoa sampai tidak mengeluarkan suara, hanya air mata. Banyak orang yang bingung ya, karena melihat orang GPDI, orang Pantekosta, orang karismatik berdoa, menangis, berseru, berteriak-teriak. Padahal orang-orang ini hanya mengekspresikan doa mereka, penyembahan mereka pada Tuhan. Hana berdoa dengan segenap hati. Saya dan saudara pun, kalau kita berdoa, kalau kita mau doa kita dijawab Tuhan, mari berdoa dengan segenap hati. Amin. Dan Hana berdoa yang ketiga apa? Hana berdoa terus menerus. Doamu belum dijawab hari ini, berdoa lagi besok. Belum dijawab,
terus-menerus berdoa. Saya percaya kalau kita terus-menerus datang pada Tuhan, tidak pernah menyerah di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah kesesakan, maka Dia Tuhan yang setia. Amin. Dia Tuhan yang tidak pernah berhutang dan tidak pernah mengingkari janjinya bagi kita. Endingnya tadi kita baca, waktu Hana bersetubuh dengan Elkana, setahun kemudian Samuel lahir. Samuel berarti Tuhan mendengarkan. The Lord heard. Tuhan mendengarkan. Berasal dari bahasa Ibrani Shema dan El, nama Allah Elohim. Tuhan mendengarkan. Apapun keluhan kita, kesedihan kita, datang pada malam hari ini, datang saja kepada Tuhan. Amin. Dia yang mendengarkan setiap doa-doa dan pergumulan kehidupan kita. Mari kita tutup Alkitab kita bersama-sama. Kita kembali nyanyikan sebuah lagu yang mungkin sering kita nyanyikan di doa malam, tapi mari kita nyanyikan bersama-sama dengan segenap hati, dengan keyakinan bahwa Tuhan dengarkan doa-doa kita, Tuhan peduli. Tuhan mengerti isi hati kita pada malam hari ini. Saudara dalam keadaan sakit, mari berdoa pada Tuhan. Atau mungkin ada di antara saudara, bapak ibu yang sudah menikah bertahun-tahun dan belum memiliki anak. Siapapun saudara, terus berdoa pada Tuhan. Kalau Hana berdoa, Tuhan jawab. Percayalah kalau kita berdoa kepada Tuhan yang benar, berdoa dengan segenap hati dan terus menerus, Dia akan menjawab doa kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau Tuhan yang jauh ku panggil nama-Mu, dan ku dengar jawab-Mu. Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang. Haleluya. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, merah perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan.
Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu, Kau Allah yang setia, Allah yang mendengar doa kami, Allah yang mengerti isi hati kami. Mari Bapak Ibu naikkan doa pribadimu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Walaupun kelihatannya doamu belum dijawab, teruslah berharap kepada Tuhan, teruslah sembah Dia. Percaya bahwa Dia punya rencana yang baik, Dia punya rencana yang indah bagi setiap kita, terlepas dari apapun situasi yang kita alami malam hari ini. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, nanti istri saya akan berdoa buat firman Tuhan dan buat beban doa kita. Sungguh indah Kau, penuh kasih dan sayang. Amin, amin. Bagi setiap hati yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan, mengarah perlindungan. Amin. Kau sumber kekuatan kami. Bagi semua